Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Nanang Warsa ya di channel KPM Nanang Warsa. Pada video-video sebelumnya saya biasanya membahas tentang trik-trik cepat dalam menjawab soal atau menggali keajaiban-keajaiban matematika yang lainnya. Namun pada kesempatan ini saya akan menggali tentang materi limit fungsi trigonometri secara mendetail ya. Karena ini untuk disampaikan pada momen memberikan materi untuk adik-adik yang baru masuk ke kelas 12 IPA ya. Selamat bagi adik-adik ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam kondisi sekarang kita sedang menghadapi wabah virus corona. Namun dalam hal ini kita anggap saja itu tidak ada ya. Seperti halnya akan kita pelajari saat ini adalah limit fungsi trigonometri ya, dimana adik-adik tahu sendiri pada saat kelas 11 mungkin sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Oke ya. Dimana limit fungsi aljabar itu tentunya Anda akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar dalam pemecahan masalah sehari-hari. Dan tentunya pada kelas 11 guru Anda memberitahukan untuk apa belajar limit ya. Namun tidak salah apabila saya sebutkan kembali ya bahwa materi limit ini muncul karena di dunia ini ada sesuatu yang tak tentu gitu ya. Ada sesuatu yang tak tentu. Misalnya di sebuah kelas terdapat sejumlah virus yang banyaknya tak hingga gitu ya. Atau misalnya di kelas yang lain juga banyak sekali virus yang jumlahnya tak hingga. Namun pada saat kita bagikan virus di kelas yang satu dengan virus di kelas yang lain, seperti halnya virus corona ini, tentunya akan terdapat tak hingga dibagi tak hingga ya. Dan itu tidak bisa kita selesaikan karena jumlahnya bisa berapa saja. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Demikian juga kalau kita kurangkan banyaknya virus yang ada di satu kelas dengan yang ada di kelas yang lain, kita kurangkan. Itu juga akan menghasilkan suatu bilangan yang tak tentu. Ya, bisa 1 selisihnya, bisa 2, bisa 3, dan hasilnya akan sama. Namun dalam matematika tentunya tidak ada permasalahan yang mempunyai banyak solusi ya. Tapi solusi dalam matematika itu harus eksak, harus tepat. Nah, oleh sebab itu muncullah suatu pendekatan ya dalam matematika ya, suatu nilai pendekatan yang dihampiri oleh sebuah fungsi. Nah, oleh sebab itu muncullah yang disebut dengan limit dari sebuah fungsi ya. Di mana limit ini kita mempelajari tentang sesuatu yang mendekati ya, sesuatu yang tidak pasti tapi hanya mendekati saja ya. Oleh sebab itu dalam hal ini tentang limit itu dinotasikan dengan limit gitu ya. Saya ingatkan kembali, limit dari misalnya x-nya mendekati berapa gitu ya dari sebuah fungsi ya, dengan cara tentunya ada yang bisa dengan substitusi langsung, oke. Bisa dengan memfaktorkan atau bisa juga dengan mengalihkan dengan sekawan. Itu yang Anda peroleh pada saat kelas 11 ya. Nah, dalam hal ini di kelas 12 di semester pertama, itu yang pertama harus Anda pelajari itu adalah limit fungsi di trigonometri. Di mana dalam limit fungsi trigonometri ini kalau kita pandang sebagai sebuah kurva, sebuah fungsi, limit fungsi trigonometri, itu yang diawali dengan 0, itu hanya sinus dan tangen ya, kalau Anda ingat-ingat kembali tentang grafik fungsi trigonometri ya. Namun mohon maaf saya tidak bisa menayangkannya grafiknya, tapi Anda masih ingat mungkin bahwa grafik dari fungsi sinus maupun fungsi tangen itu dimulainya dari angka 0 ya. Berbeda dengan limit fungsi berbeda dengan fungsi kosinus ya. Untuk kosinus 0 itu dimulai dari angka 1. Oke, pintar ya. Oke, adapun tujuan kita mempelajari tentang limit fungsi trigonometri itu tentunya hampir sama ya dengan limit fungsi aljabar. Yaitu Anda diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan limit. Nah, tapi dalam hal ini adalah limit fungsi trigonometri ya, baik secara real maupun secara intuitif, yaitu menentukan nilai atau secara hitungan menentukan nilai pendekatan dari suatu limit fungsi
trigonometri. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, adapun konsep dasar yang harus kita pahami tentang limit fungsi trigonometri, yang mana sebelumnya saya katakan bahwa hanya ada sinus dan tangen saja, karena kedua fungsi itu dimulainya dari 0 untuk X sama dengan 0. Nah, tapi pada saat X mendekati 0, ini saya langsung saja tuliskan konsep dasarnya ya. Ini saya tuliskan, saya sudah siapkan di papan tulis ini, bahwa ada konsep dasar yang harus kita pahami. Oke ya, hanya dua konsep dasar saja. Mari kita perhatikan. Konsep dasarnya ya, yang pertama, itu limit dari sin X per X, ya, sin X per X, untuk X mendekati 0. Nah, coba kalau kita substitusi nantinya, sinus 0 itu kan berapa? Iya, 0 ya, betul. Dibagi dengan 0. Maka 0 bagi 0, kita tahu bahwa 0 bagi 0 itu adalah sesuatu yang tak tentu. Artinya apa? Nilainya bisa bermacam-macam. 0 dibagi 0 bisa 2. Kenapa? Karena kalau 0 dibagi 0 sama dengan 2, berarti 0 sama dengan 0 kali 2. Betul kan? Bisa juga 100 ya, 0 bagi 0 100. Kenapa? Karena 0 bagi 0 sama dengan 100, berarti 0 sama dengan 0 dikalikan dengan 100. 0 juga, betul juga. Ya. Nah, oleh sebab itu nggak ada hal yang seperti itu. Makanya 0 per 0 itu kita sebut sebagai bentuk yang tak tentu. Maka muncullah limit. Oke ya. Di sini, limit dari sin X per X untuk X mendekati 0, ini sama dengan limit dari, ini kalau kita balik, yaitu X per sin X. Dan ini nilainya 1. Ini konsep dasarnya ya. Mungkin seharusnya saya turunkan. Kenapa harus 1 gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Sekali lagi, untuk limit dari sin X per X itu akan sama dengan limit dari X per sin X untuk X mendekati 0, yaitu nilainya 1. Jelas ya? Dan ini berlaku juga, sekali lagi, berlaku juga untuk tangen, yaitu limit dari tangen X per X itu sama dengan limit dari X per tangen X kalau X-nya mendekati 0. Kenapa? Karena tangen 0 adalah 0 dibagi 0. 0 per 0 tak tentu. Oleh sebab itu digunakanlah limit. Demikian juga kalau kita balik. Nah, menurut konsep dasar, kalau kita turunkan dengan menggunakan grafik, ini juga nilainya 1. Mudah sekali. Jadi sekali lagi, untuk sinus dan tangen ya, dia hanya berlaku untuk sinus dengan tangen. Kenapa kosinus nggak berlaku? Karena kita tahu bahwa kosinus 0 itu berapa? Iya, 1. Jadi kalau kosinus 0 per 0, berarti 1 per 0. 1 dibagi 0, ada nggak hasilnya? Tidak bisa didefinisikan. Nggak ada hasilnya. Beda dengan 0 per 0. Ya. Kalau 0 per 0, berapa aja boleh. Tapi dalam matematika tidak boleh begitu. Jelas ya? Jadi kenapa kosinus tidak dimasukkan? Karena kosinus 0 bukan 0. Tapi kosinus 0 adalah 1. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, hal ini bisa kita kembangkan ya. Kalau melihat konsep dasar yang dua ini, bisa kita kembangkan. Bisa kita kembangkan ini. Ya, kita kembangkan bagaimana kalau variabel X itu berkoefisien selain 1. Sebut saja A. Maka limit dari sinus AX per AX di sininya juga harus A. Jadi kalau di sini sinus AX bawahnya per AX akan sama dengan jika dibalik, yaitu limit dari AX per sinus AX untuk X mendekati 0 hasilnya tetap 1 dengan catatan sekali lagi koefisien yang atas dan yang bawah harus sama. Jelas ya? Jadi seolah-olah ini A dibagi A, jadi tetap 1 ya. Oke, demikian juga berlaku untuk tangen, yaitu limit dari tangen AX per AX untuk X mendekati 0 ini sama dengan limit dari AX per tangen AX untuk X mendekati 0, hasilnya tetap 1. Nah, itu kalau kita kembangkan ya dengan memberikan koefisien dari variabel X-nya, hasilnya tetap 1. Sekali lagi, kuncinya adalah koefisiennya harus sama. Baru 1.
Oke? Kalau beda gimana, Pak? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu ya. Kalau beda gimana? Ya mudah sekali. Kalau beda, ya kita bikin sama. Gimana? Misalnya nih, kalau dia beda. Oke, saya tuliskan sebelah sini ya. Bagaimana kalau koefisiennya beda? Nah, misalnya, bagaimana dengan limit untuk X mendekati 0 dari sinus AX per BX? Ini. Bagaimana jika kejadiannya seperti itu? Di atas koefisien X-nya adalah A, dan di bawah koefisien X-nya adalah P. Ya, sebenarnya kalau mengikuti konsep dasar yang ini, yaitu di sini ada AX, di sini juga AX, ini seolah-olah AX per AX ya, atau A per A. A per A itu berapa? Iya, A per A adalah 1. Oh, kalau begitu, limit dari sinus AX dibagi BX untuk X mendekati 0, pasti teman-teman mengatakan bahwa itu hasilnya adalah iya, super ya, bagus sekali. Hasilnya pasti A per P. Iya, hasilnya A per P. Tapi dari mana dapat A per P? Nah, kita gunakan konsep dasar untuk menjawab ini agar nanti kita ke depan bisa menjawab soal-soal yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri. Oke ya. Kita buktikan bahwa kata Anda tadi hasilnya adalah A per T. Kita coba ya. Oke. Perhatikan sini. Sama dengan dalam limit fungsi trigonometri ini kita harus mengakali. Ya, mengakali supaya semuanya kita kembalikan ke konsep dasar, yaitu koefisiennya harus sama. Jelas ya? Yuk kita lanjutkan. Sama dengan limit untuk X mendekati 0 sinus AX. Sinus AX. Nah, biar dia sesuai dengan konsep, bawahnya harus apa? Iya, harus AX. Kita tulis saja AX. Jelas ya? Tapi jangan lupa, AX yang bawah itu yang kita bikin, yang kita buat-buat begitu. Oleh sebab itu harus dihilangkan nantinya. Oke, saya tandai. Saya tandai. Kali, nah karena di bawah ada BX, maka di bawahnya ada BX, maka di atas kita kasih BX juga. Iya, kita kasih BX. Nah sekarang BX ini di atas tadinya nggak ada, tapi kita bikin ada, berarti kita tandai ya. Oke, dikali. Nah, saatnya kita membuang apa yang kita bikin. Tadi di bawah membuat AX. Ini kita buang di atas. Oke, kita buang di atas AX. Kemudian tadi di atas kita membuat BX. Ya, di atas kita membuat BX. Kita buang di bawah. Ya. Maka kita peroleh yang ini adalah 1, ya. Ini adalah 1, sorry. Ini 1. Ini tentunya juga 1. Ini coret. Maka hasilnya adalah A per B. Ya, jadi jelas sekali. Tebakan teman-teman betul bahwa itu hasilnya adalah A per P. Oke? Mudah sekali. Ada pertanyaan? Ya, boleh ya, nanti silahkan di bawah. Di komen ya, silahkan kalau mau Anda tanyakan atau nanti lewat WA dan sebagainya. Ini mudah sekali ya. Nah, sehingga dari sini juga kita bisa mengembangkan yang berikutnya. Ya, sekali lagi bisa mengembangkan yang berikutnya, yaitu bagaimana apabila fungsi trigonometrinya itu pangkatnya lebih dari 1. Sebut saja 2, 3, atau seperti apa ya. Tapi jangan lupa, tetap kita kita konsentrasikan pada konsep dasar. Jadi kita kembangkan satu lagi ya, pengembangannya. Satu lagi. Jadi dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi apabila fungsi trigonometrinya itu berpangkat. Oke. Yaitu limit untuk X mendekati 0
dari sinus, misalnya ini kuadrat X, maka bawahnya harus X kuadrat ya. Harus X kuadrat. Dan ini akan sama apabila dibalik. Limit untuk X mendekati 0 dari X kuadrat dibagi sinus kuadrat X. Ya. Dan ini tetap hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Gitu. Dan ini berlaku juga untuk tangannya ya. Yaitu limit dari tangan kuadrat X per X kuadrat bawahnya. Untuk X mendekati 0 itu akan sama dengan limit dari X kuadrat per tangan kuadrat X. Untuk X mendekati 0 juga hasilnya adalah 1. Nah, inilah konsep dasar dari limit fungsi trigonometri. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan ya, atau silakan Anda pahami dulu ya, Anda pahami sehingga Anda benar-benar mengerti tentang materi atau tentang konsep dasar dari limit fungsi trigonometri. Sebelum saya lanjutkan dengan contoh soalnya. Gimana? Ya, Anda bisa membolak-balik ya terus video ini agar lebih memahami. Oke ya. Kita lanjutkan ya dengan contoh soal. Oke. Ya, baiklah. Kita lanjutkan dengan membahas contoh soal ya. Pada nomor 1 ini saya tuliskan limit dari 2 sin 3x dibagi dengan 5x untuk x mendekati 0. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Kita coba uraikan ya sesuai dengan konsep yang kita peroleh tadi. Oke, kita mulai ya. Tadi di konsepnya apabila koefisien x-nya adalah a, jadi sinus ax atau tangen ax, maka di bawah pun koefisiennya juga harus sama ya. Sehingga untuk soal yang berikut ini kita tulis ulang limit untuk x mendekati 0 dari di sini 2 dan 5-nya kita pisah saja. Jadi 2 per 5 kali. Ya. Ini di atas adalah sinus 3x. Nah, karena di konsep dasar tadi harus sama, maka saya tulis di bawahnya adalah 3x ya. Oke, 3x. Jangan lupa 3x di bawah ini asalnya tidak ada ya. Tapi kita bikin. Oleh sebab itu harus dibuang. Jangan lupa yang tadi. Kalau kita membuat di bawah, dibuangnya di atas. Sebaliknya kalau kita membuat di atas, dibuangnya di bawah ya. Namun kali ini kita kasih yang sederhana saja ya, tidak seperti yang dicontoh tadi pada saat sinus AX per BX ya. Nah, kita kasih yang sederhana saja, yaitu kali tentunya di bawah ini ada tinggal X yang belum kita tulis di bawah. Oke, X ini. Nah, tinggal kita buang yang tadi dibuat di bawah, yaitu 3E, kita buang di atas ya. Oke, kita buang di atas. Nah, jadi yang ini dibuang di sini. Jadi kita tidak punya utang ya. Sudah membuat, sudah kita buang. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan ini tentunya 2 dibagi 5 adalah 2 per 5. Kali yang ini sesuai dengan konsep dasar tadi ya. Limitnya berarti nilainya 1. Oke. Dan yang ini X-nya kita coret. Hasilnya 3. Maka hasil akhirnya adalah 2 per 5 dikali 1 dikali 3 ya. 2 kali 1 kali 3 adalah 6 per 5. Maka hasilnya adalah 6 per 5. Ini mudah sekali teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita harus kembalikan ke konsep dasar. Sementara ya. Jadi kita harus menggunakan konsep dasar. Untuk cara cepat silakan Anda buka video saya sebelumnya ya. Karena sebenarnya di channel ini saya selalu sharing ya tentang trik cepat untuk menjawab soal ya. Bukan hanya limit saja ya. Silakan Anda subscribe, kemudian di like dan share. Pukul loncengnya ya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya keluarkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat saja. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal kedua kita coba yang lebih panjang ya. Jadi sekali lagi, ini kalau di atas ada sinus 3x, maka di bawah harus kita tulis 3e. Oke, yang 3x ini kita buat dan kita buang di atas. Ya, sehingga diperoleh hasilnya 6 per 5. Jadi mudah sekali ya. Kita lanjut ya. Oke, sekali lagi Anda bisa mengulang kembali, memutar kembali video ini biar lebih paham.
Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 kita bikin agak rumit dikit ya. Untuk nomor 2. Misalnya di sini saya tulis 3 tangen 2x kali sinus 4x misalnya ya. Seperti itu. Dibagi misalnya di sininya 5x kali tangen 7x. Nah, sebut saja ini. Sebut saja seperti itu ya. Di sini saya munculkan sinus dan tangennya. Nah, kita lihat fungsi trigonometrinya ada berapa di sini. Ada berapa suku gitu ya maksudnya ya. Di situ ada tangen 2x, ada sinus 4x, dan ada tangen 7x. Berarti kita harus membuat atau memunculkan angka satunya sebanyak 3 kali. Karena di situ ada tangen 2x, ada sinus 4x, dan ada tangen 7x. Jadi kalau kita kembalikan ke konsep dasar ya, konsep dasar yang tadi, maka kita harus membuat angka 1 sesuai dengan konsep dasarnya. Kita coba ya. Sama dengan limit untuk x mendekati 0. Ya, seperti biasa Anda boleh memisahkan 3/5 ini ya. Boleh kita pisahkan dulu. Berarti 3/5 kali. Kita tulis dulu yang trigonometrinya semua ya. Biar tidak ketinggalan. Maka di sini tangen 2x, bawahnya harus per 2x. Jangan lupa 2x yang bawah kita bikin ya. Kita tandai. Kali di sini ada sinus 4x. Sinus 4x. Maka bawahnya harus ada 4x juga. Oke. Kali di bawah ada tangen 7x. Kita tulis di bawah. Dibagi tangen 7x. Maka kita buang di atas. Ya. Atau kita tulis angka 7x di atasnya biar sesuai dengan konsep dasarnya ya. Jadi ini kita bikin, ini kita bikin, ini juga kita bikin. Jadi ada 3 yang kita bikin ya. Nah, sekarang kita kali dari soal ini yang belum tertulis di sini itu apa? Sisanya kita tulis. Ya, sisanya ya kita tulis. Mana yang belum tertulis di sini? Ya, ini ya. X ini belum kita tulis. Kita tulis di bawah. X. Jelas ya? Nah, kemudian 2x ini kita buang. Karena membuat di bawah, kita buang di atas. 2x kali. Oke. 4x kita bikin di bawah. Kita buang ke atas. 4x. Oke. Ya. Kemudian 7x kita buat di atas. Kita buang di bawah. Ya, bagus. Selesai ya. Kita tidak punya utang. Karena membuat, membuang. Atau minjem, bayar. Bagaimana? Jelas ya? Kita lanjutkan. Sama dengan. Sekarang baru kita operasikan dengan menggunakan sifat limit tentunya. Anda masih ingat di kelas 11 sifat limit. Sama dengan. Ini 3/5. Ini adalah 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ya, jadi ada 3 angka 1. Sesuai dengan banyaknya fungsi trigonometri di soal. Kali, ya ini X-nya coret, ya. Ini juga dicoret. Maka kita kalikan 2 kali 4 adalah 8/7. Jelas ya? Dan ini akan sama dengan, kita sederhanakan, kita kalikan nih, ya. 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 8, 24 dibagi 5 kalikan dengan 7, 5 kalikan dengan 7 adalah 35. Maka hasil akhirnya adalah 24/35. Mudah sekali, ya. Jadi sekali lagi di sini ada tangen 2x, maka di bawahnya harus 2x. Sini ada sinus 4x, maka di bawahnya juga harus 4x. Di sini ada tangen 7x di bawah, maka di atas harus 7x. Dan apa yang kita buat yang tadinya tidak ada, harus kita buang. Kalau membuat di bawah, buang di atas. Kalau membuat di atas, buang di bawah. Oke ya, sehingga diperoleh hasilnya 24/35. Mudah sekali ya.
Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, ini mudah sekali. Tapi jangan lupa, ini belum muncul kosinus ya. Pada pertemuan minggu berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kalau muncul kosinus. Untuk saat ini, pertemuan sekarang belum muncul kosinus ya. Oke, satu soal lagi. Ya, sekali lagi, satu soal lagi. Ya, soal nomor 3. Bagaimana kalau operasinya tambah atau kurang? Ya, oke. Misalnya, limit dari 2 tangen 7x dikurangi 3 sinus 2x misalnya. Dibagi 5 sinus 3x. Bagaimana kalau operasinya tambah atau kurang? Sama aja sebenarnya, karena kita mempunyai sifat dari limit fungsi, kemudian sifat dari sebuah pembagian atau operasi pembagian, penjumlahan pengurangan dibagi dengan sesuatu itu bisa kita pisahkan ya. Ini sebenarnya sama aja. Oke, ini akan sama dengan limit untuk x mendekati 0. Ini kita pecah ya, kita pecah menjadi 2 suku, yaitu 2 tangan 7x per 5 kali sinus 3x gitu ya, dikurangi sama limit untuk x mendekati 0 dari 3 kali sinus 2x ya, dibagi 5 kali sinus 3x. Nah, jadi 2 suku. Terus gimana? Ya sama dengan yang contoh nomor 1. Kita selesaikan satu persatu. Jangan lupa ya, karena ini dalam tahap menguasai konsep, maka kerjakanlah sesuai dengan konsepnya ya. Sekali lagi, untuk cara cepatnya silahkan Anda buka video saya di trik cepat menjawab soal limit fungsi trigonometri ya, yang tanpa ada kosinusnya. Oke ya. Sama dengan ini, kita selesaikan satu per satu. Limit untuk x mendekati 0, 2 tangan 7x, atau di sini boleh 2/5-nya kita pisah, 2/5 kali ya, tangan 7x di sini per 7x tentunya ya, kita kembalikan ke konsep dasarnya ya, per 7x kali dengan sini ada sin 3x, sinus 3x, maka di atas ada 3x. Ini kita tandain, kali. Nah, sekarang kita buang ya, yang kita bikin itu kita buang ya. Ini dibikin di bawah, kita buang di atas 7x. Ini dibikin di atas, kita buang di bawah 3x. Oke, ini baru yang ini ya, baru yang ini dikurangi. Ini lakukan ke yang ini ya, kita lakukan dengan cara yang sama dengan ini, yaitu dikurangi. Oke, limit untuk x mendekati 0 ya. Di sini ada 3/5 kali sinus 2x per 2x tentunya ya. Oke. Dikali dengan di bawahnya ada sinus 3x, di sini 3x ya. Kita lanjut. Kali yang ini kita buang, Dikali ini 2x-nya kita buang di atas ya. 2x per 3x-nya kita buang di bawah 3x. Oke, ini akan sama dengan ya, kita selesaikan ya. Ini 2/5 kali yang ini 1 kali yang ini 1 kali dicoret-coret 7/3. Jelas ya? Dikurangi ini 3/5 yang ini 1 kali 1, yang ini juga 1 kali 1, yang ini coret-coret 2/3. Jelas ya? Bisa dilanjutkan ya? Ya, hasilnya adalah yang atas kita kalikan
2 kali 1 kali 1 kali 7 adalah 14. Per, ini 5 kali 3, 15. Dikurangi. Ini 3 kali 1 kali 1 kali 2 adalah 6. Dibagi, ini 5 kali 3, 15. Jadi 14 per 15 dikurangi 6 per 15. Hasilnya adalah 8 per 15. Ya, mudah sekali teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini tidak susah ya. Mudah. Jadi bentuk apapun kembalikan ke konsep dasarnya, yaitu yang ada hanya sinus dan tangen ya, dengan catatan koefisien atas dan bawah dibuatkan sama. Itu kalau kita jawab dengan menggunakan konsep dasar. Oke ya. Jadi mudah sekali lagi mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kedepannya kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri apabila muncul kosinus ya. Kita akan mulai menghubungkan dengan rumus-rumus fungsi trigonometri di kelas 11. Jadi Anda harus hafal ya, rumus jumlah dan selisih dari sudut, kemudian rumus jumlah dan selisih dari fungsi trigonometri di kelas 11 ya. Ini khususnya yang berhubungan dengan kosinus. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa ini nanti ada soal buat Anda kerjakan ya sebagai latihan di rumah. Oke, gimana? Cukup ya? Oke ya, kita tulis beberapa soal buat Anda di rumah ya. Ya, ini ada 4 buah soal ya. Ini mudah sekali. Silakan Anda coba mengerjakannya di rumah sebagai latihan. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan di minggu ini. Minggu depan kita berjumpa kembali dengan menampilkan limit fungsi trigonometri dengan kemunculan kosinus ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.